Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Teguh Prasetyo dengan NIM 2020-33035, yang kedua Wildam Saidatul Fitria dengan NIM 2020-33330, yang ketiga Ulfa Mayasari dengan NIM 2020-33340. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi posisi dan kedudukan sumber dan media pembelajaran. A. Pengertian media pembelajaran dan sumber belajar. Pertama, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran agar dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, dan perhatian siswa sehingga proses interaksi, komunikasi, edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna dan berdaya guna. Yang kedua, pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan siswa belajar sendiri secara individual. B. Jenis-jenis media pembelajaran dan sumber belajar. 1. Jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran banyak jenis dan macamnya, dari yang paling sederhana, yang murah, hingga yang canggih dan mahal. Ada yang dapat dibuat oleh guru sendiri, dan ada yang diproduksi pabrik, ada yang sudah tersedia di lingkungan untuk langsung dimanfaatkan, dan ada yang sengaja dirancang. Berbagai sudut pandang untuk menggolongkan jenis-jenis media. Rudy Bertsch menggolongkan media berdasarkan 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Yang pertama, media audio, media cetak, media visual diam, media visual gerak, media audio semi gerak, media visual semi gerak, media audio visual diam, audio visual gerak. Anderson menggolongkan menjadi 10 media. A. Audio, kaset audio, siaran radio, CD, telepon. B. Cetak, buku pelajaran, modul, brosur, leaflet, gambar. C. Audio cetak, kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis. D. Proyeksi visual diam, overhead, transparansi, film bingkai. E. Proyeksi audio visual diam, film bingkai slide bersuara. F. Visual gerak, film bisu. G. Audio visual gerak, film gerak bersuara, video, televisi. H. Objek fisik, benda nyata, model, spesimen. I. Manusia dan lingkungan, guru, pustakawan, laboran. J. Komputer, CAI. Secam menggolongkan media berdasarkan kompleksnya suara, yaitu media kompleks, film, TV, video, dan media sederhana, slide audio, transparasi, teks. Selain itu, menggolongkan media berdasarkan jangkauannya, yaitu media massal, liputannya luas dan serentak, atau radio, televisi. Media kelompok, liputannya seluas ruangan, atau kaset audio, video, OHP, slide, dan lain-lain. Media individual untuk perorangan atau buku teks, telepon, CAI. Heinrich menggolongkan A. Media yang tidak diproyeksikan, B. Media yang diproyeksikan, C. Media audio, D.
D. Media video. E. Media berbasis komputer. F. Multimedia Kids. Media pembelajaran diklarifikasikan menjadi media visual, media audio, dan media audiovisual. A. Media visual. Yang pertama, media yang tidak diproyeksikan. A. Media realia adalah benda nyata. Benda tersebut tidak harus dihadirkan di ruang kelas, tetapi siswa dapat melihat langsung ke objek. Kelebihan dari media realia ini adalah dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Misal untuk mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, klarifikasi makhluk hidup, ekosistem, dan organ tanaman. B. Model adalah benda tiruan dalam wujud 3 dimensi yang merupakan representasi atau pengganti dari benda yang sesungguhnya. Penggunaan model untuk mengatasi kendala tertentu sebagai pengganti realia, misalnya untuk mempelajari sistem gerak, pencernaan, pernapasan, peredaran darah, sistem ekspresi, dan syaraf pada hewan. C. Media grafis tergolong menjadi visual yang menyeluruhkan pesan melalui simbol-simbol visual. Fungsi dari media grafis adalah menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan jika hanya dilakukan melalui penjelasan verbal. Jenis-jenis media grafis adalah: yang pertama, gambar atau foto, paling umum digunakan. Yang kedua, sketsa, gambar sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian pokok tanpa detail. Dengan sketsa dapat menarik perhatian siswa, menghindari verbalisme, dan memperjelas pesan. Yang ketiga, diagram skema, gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol untuk memperbesar struktur dari objek tertentu secara garis besar, misalnya untuk mempelajari organisasi kehidupan dari sel sampai organisme. Yang keempat, bagan atau card, menyajikan ide atau konsep yang sulit sehingga lebih mudah dicerna siswa. Selain itu, bagan mampu memberikan ringkasan butir-butir penting dari penyaji. Dalam bagian sering dijumpai bentuk grafis lain, seperti gambar, diagram, kartun, atau lambang verbal. Yang kelima, gambar atau grafik, gambar sederhana yang menggunakan garis, titik, simbol verbal, atau bentuk tertentu yang menggambarkan data kuantitatif, misalnya untuk mempelajari pertumbuhan. B. Media proyeksi. Yang pertama, transparasi OHP, merupakan alat bantu mengajar tatap muka sejadi. Sebab tata letak ruang kelas tetap seperti biasa, guru dapat bertatap muka dengan siswa atau tanpa harus membelakangi siswa. Perangkat media transparasi meliputi perangkat lunak, overhead transparent atau OHT, dan perangkat keras, overhead proyektor atau OHP. Teknik membuat media transparasi yaitu mengambil dari bahan cetak dengan teknik tertentu, membuat sendiri secara manual. Yang kedua, film bingkai atau silet adalah film transparan yang umumnya berukuran 35 mm dan diberi bingkai 2x2 inci. Dalam satu paket berisi beberapa film bingkai yang terpisah satu sama lain. Manfaat film bingkai hampir sama dengan transparasi OHP, hanya kualitas visual yang dihasilkan lebih bagus. C. Media audio. Yang pertama, radio. Radio merupakan pelengkapan elektronik yang dapat digunakan untuk mendengar berita yang bagus dan aktual, dapat mengetahui beberapa kejadian dan
peristiwa-peristiwa penting dan baru, masalah-masalah kehidupan, dan sebagainya. Radio dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang cukup efektif. Yang kedua, kaset atau audio. Yang dibahas di sini khusus kaset audio yang sering digunakan di sekolah. Keuntungannya adalah merupakan media ekonomis karena biaya pengadaan dan perawatannya murah. D. Media audiovisual. Yang pertama, media video. Merupakan salah satu jenis media audiovisual selain film yang banyak dikembangkan untuk keperluan pembelajaran, bisa dikemas dalam bentuk VCD. Yang kedua, media komputer. Media ini memiliki semua kelebihan yang dimiliki oleh media lain. Selain mampu menampilkan teks, gerak, suara, dan gambar, komputer juga dapat digunakan secara interaktif, bukan hanya searah. Bahkan komputer yang disambung dengan internet dapat memberikan keleluasan belajar menembus ruang dan waktu, serta menyediakan sumber belajar yang hampir tanpa batas. Incoming searching trends. Yang pertama, contoh media pembelajaran. Yang kedua, situs pendidikan. Yang ketiga, jenis-jenis media pembelajaran. Yang keempat, jenis media. Yang kelima, jenis media pendidikan. Yang keenam, jenis-jenis media. Yang ketujuh, gambar media pembelajaran. 2. Jenis-jenis sumber belajar. Untuk lebih memberikan gambaran rinci tentang macam-macam sumber belajar, berikut dijabarkan satu persatu. A. Pesan. Informasi yang akan disampaikan dalam bentuk ide, fakta, makna, dan data. B. Manusia. Orang-orang yang bertindak sebagai penyimpan, pengolahan, dan penyalur pesan. C. Bahan media software. Perangkat lunak yang bisa berisi pesan. D. Peralatan hardware. Perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang terdapat dalam bahan. E. Teknik. Prosedur atau langkah-langkah tertentu dalam menggunakan bahan, peralatan, lingkungan, dan orang untuk menyampaikan pesan. F. Latar. Lingkungan di masa pesan itu diterima oleh pembelajar. C. Manfaat media pembelajaran dan sumber belajar. Yang pertama, manfaat media pembelajaran. Dalam Hamdani 2005 menyatakan bahwa media pembelajaran berguna menarik minat siswa terhadap materi pembelajaran yang disajikan. Yang kedua, media pembelajaran berguna dalam hal meningkatkan pengertian anak didik terhadap materi yang disajikan. Yang ketiga, media pembelajaran mampu menyajikan data yang kuat dan terpercaya. Yang kedua, manfaat sumber belajar. Manfaat sumber belajar adalah untuk memfasilitasi kegiatan belajar agar menjadi lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, secara rinci, manfaat dari sumber belajar itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat memberikan pengalaman yang lebih konkret dan langsung. Misalnya, pergi ke Dharma wisata, ke pabrik-pabrik, ke pelabuhan, dan lain-lain. Yang kedua, dapat menyajikan suatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi atau dilihat secara langsung. Misalnya model, denah, foto, film, dan lain-lain. Yang ketiga, dapat menambah dan memperluas cakrawala sains yang ada di dalam kelas. Misalnya buku teks, foto film, narasumber, dan lain-lain. Yang keempat, dapat menambah dan memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Misalnya buku teks,
buku bacaan, majalah, dan lain-lain. Yang kelima, dapat membantu memecahkan masalah pendidikan, baik mikro maupun dalam lingkup mikro. Yang keenam, dapat memberikan motivasi positif. Yang ketujuh, dapat merangsang untuk berpikir lebih kritis, merangsang untuk bersikap lebih positif, dan merangsang untuk berkembang lebih jauh. Misalnya dengan membaca buku teks, buku bacaan, melihat film, dan lain sebagainya yang dapat merangsang memakai untuk berpikir, menganalisa, dan berkembang lebih lanjut. D. Prinsip pemilihan media pembelajaran dan sumber belajar. Yang pertama, prinsip pemilihan media pembelajaran. Ada beberapa prinsip yang perlu Anda perhatikan dalam pemilihan ide. Meskipun caranya yang berbeda-beda, namun demikian ada hal yang seragam, bahwa setiap media memiliki kelebihan dan kelemahan yang akan memberikan pengaruh kepada efektivitas program pembelajaran. Yang kedua, prinsip pemilihan sumber belajar. Terdapat 4 faktor yang berpengaruh terhadap sumber belajar. Faktor perkembangan teknologi, faktor nilai budaya, faktor ekonomi, dan faktor pemakai. Dengan demikian, hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat memilih sumber belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai. Masing-masing sumber belajar memiliki kelebihan dan kekurangan. Karenanya, terdapat sejumlah tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan sumber belajar. Apakah sumber belajar digunakan untuk menimbulkan motivasi, untuk keperluan pengajaran, untuk keperluan penelitian, atau untuk pemecahan masalah? Praktis dan sederhana. Sumber belajar yang praktis dan sederhana yang tidak memerlukan peralatan dan perawatan khusus, tidak sulit dicari, tidak mahal harganya, dan tidak memerlukan tenaga terampilan khusus, adalah sumber belajar yang harus mendapatkan prioritas utama dan pertama. Yang D, mudah didapat. Sumber belajar yang baik adalah yang ada di sekitar kita dan mudah didapat. Kita tidak perlu membeli produk dari luar negeri atau memproduksi sendiri. Bila di sekitar kita telah tersedia dan tinggal menggunakan, maka hal yang penting adalah sesuaikan sumber belajar tersebut dengan tujuan yang ingin. E. Fleksibel atau luas. Sumber belajar yang baik harus dapat dimanfaatkan dalam berbagai kondisi dan situasi. Semakin fleksibel, maka akan semakin mendapat prioritas untuk dipilih. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.